Ayo Gak, terima kasih. Arya juga. Nanti mulai Pak Prabowo dan Gibran mulai muncul. Setelah itu 21 Oktober kita Aku khawatir lali. gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran itu apa itu. Jadi keluarga Kendir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Yes, naga dimasukkan di dalam. Biar jangan terlalu berisik ya guys. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kakak Channel ya. Ini barusan kita menyimak bersama-sama video-video parodi ngakak gelandangan politik ya. Dan memang menurut saya hal ini pantas dan layak mereka dapatkan. Karena orang-orang yang ditampilkan dalam video parodi tadi adalah mereka yang di dalam setiap pembicaraannya selalu membicarakan sosok Jokowi. Kalau berbicara yang positif tidak masalah, tetapi selalu mencemooh, menghina, pokoknya banyak ya. Jadi buat kalian-kalian yang bilang kami ini ternak Mulyono, silakan Anda melanjutkan stres dan sakit hati kalian. Paham kan? Ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo ini sama Pak Jokowi ini memang aneh-aneh ini. Bikin, aduh gimana gitu ya, bikin orang kejang-kejang aja. Di tengah-tengah ya. Dimana lawan-lawan politiknya selalu mengatakan ada matahari kembar. Ya Pak Prabowo disetir sama Jokowi ya, sampai ada upaya-upaya memecah mereka gitu ya, dengan adu domba segala macem ya. Dia berdua pas ketemu di pernikahan keluarganya Pak JK ya kemarin itu ngomongin diskusi ringan-ringan di hadapan para media lagi, wartawan, membahas masalah cawe-cawe. Itu bahasanya itu nendang banget itu, secara implisit nendang banget itu bagi lawan-lawannya. Ya kan? Dia berdua itu lagi ngejek gitu, ngejek. Tapi sebenarnya begini loh Pak, jangan diejek-ejek lah. Nanti mereka makin panas. Pak Prabowo, Pak Jokowi jangan diejek-ejek. Ya, mending pura-pura ribut-ribut aja di permukaan Pak, nggak nyatu gitu. Kalau dia makin tahu seperti ini, mereka akan makin terengginas Pak cara-cara mereka gitu. Ya walaupun itu ngabisin energi. Atau Bapak memang mau bikin ini ya, mengalihkan isu gitu ya, supaya orang-orang sibuk, para pembenci sibuk, lawan-lawan Bapak sibuk memecah Bapak berdua, tapi program-program Bapak jalan terus. Oh iya, Danantara bentar lagi pasti launching. Saya yakin, karena kemarin DPR ya, legislatif hari Sabtu loh, mereka rapat paripurna untuk rancangan undang-undang BUMN ya. Saya tahu arahnya kemana Pak. Ini Danantara pasti akan segera launching kalau ini sudah diselesaikan semua. Dan dengan Danantara ya, kita punya SWF baru ya, yang membuat investor asing percaya masukin duitnya gila-gilaan ke negara kita buat jalanin program 3 juta rumah, program MBG dan lain-lain. Luar biasa Pak, lanjutkan Pak. Buat orang-orang yang sampai saat ini masih
apa ya, mencemooh Bapak Jokowi dengan tujuan agar hubungan antara Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo ini retak, ataupun mungkin ya cara-cara atau trik-triknya mereka selama ini supaya program yang selama ini dicanangkan oleh Bapak Prabowo itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena biar bagaimanapun antara Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo itu ada satu kesatuan, ya. Ada satu kesatuan. Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia tentu dia akan meminta banyak masukan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Jadi buat kalian yang masih membenci, geser. Fitnah lagi ya. Ini ada yang terbaru nih. Jadi dikabarkan, diberitakan oleh para pembenci Jokowi ya. Dikatakan kalau orang-orang yang datang ke rumahnya Bapak Jokowi itu adalah mereka bagian dari settingan. Ada yang mengkoordinir. Mohon maaf ya, saya ini salah satu saksi ya, salah satu saksi dari ribuan orang yang datang ke sana. Dan saya sendiri datang tanpa dikoordinir. Saya jauh-jauh dengan uang pribadi saya datang, bahkan saya ingin datang lagi. Karena apa? Rasa kecintaan saya terhadap Bapak Jokowi, rasa kecintaan mereka terhadap seorang pemimpin yang pernah berjasa untuk bangsa. Kalau dari kalian bilang ini settingan, ketemu sama saya nih, muka saya kelihatan, ketemu sama saya, yuk buktikan bareng-bareng settingan atau enggak, biar kalian tahu. Jadi orang itu udah bodoh, jangan tolol gitu ya. Saya sebenarnya gimana ya, sakit hati, tapi hal yang sudah terbiasa gitu menghadapi orang-orang bodoh gitu, ya. Gimana? Mau membuktikan nggak? Jangan banyak omong. Jadi orang itu jangan bodoh dan jangan tolol. Bahasa yang sangat mengerikan. Aneh juga ketika ada orang-orang yang bilang kalau ribuan orang yang berbondong-bondong di rumahnya Bapak Jokowi di Solo itu semua karena settingan. Pertanyaan saya begini, kalau memang benar bahwa itu adalah settingan, tujuannya Pak Jokowi untuk apa? Kalau misalnya dia mau mencalonkan sebagai presiden, ya mungkin kita bisa bilang itu settingan. Tapi perlu kalian ingat, orang-orang yang datang ke sana itu mereka yang sudah jatuh hati dengan Bapak Jokowi. Jadi walaupun dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, orang masih tetap ingin melihat Pak Jokowi. Ya beda dengan yang Ono ya. Beda dengan Said Didu, beda dengan Amin Rais ya. Orang-orang yang selama ini selalu berkoar-koar tentang Bapak Jokowi. Jokowi dilaporkan oleh Said Didu. Gini aja lah ya, gini aja. Kita paham namanya Said Didu itu adalah orang pembenci Jokowi, sangat-sangat membenci. Ya pantas saja lah ya, perihal kasus Sidayu ini ya, yang mengkafling lautan itu dikaitkan kepada Jokowi ya. Jokowi dianggap terlibat. Saya rasa untuk melaporkan itu adalah hak ya, hak dia. Tapi perlu diingat ya, nantinya adalah bagaimana pembuktian ya, apakah bukti itu ada dan bagaimana. Kalau mau dicerna matang-matang ya, kalau mau dicerna matang-matang, sebelum presiden itu juga ada wewenang dari juga ya, ini ada wewenang dari Menteri Pertahanan yang pada waktu itu seorang Prabowo. Saya tidak menuduh Bapak Prabowo loh. Saya bahkan tidak menuduh menteri-menterinya ataupun siapa yang ada di sana. Tapi seakan-akan yang ditembak di sini adalah seorang Jokowi melewati seorang Prabowo. Ada apa? Anda takut kepada Bapak Prabowo? Ya, ini unik. Anda akan mencoba bermain di suatu gelombang, tapi yang pasti gelombang itu akan kembali kepada kamu. Itu tadi tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Aneh ketika kita mendengar bahwa Said Didu melaporkan Bapak Jokowi atas pagar laut ya. Ini memang benar-benar aneh. Ya, benar-benar aneh. Saya jadi curiga.
jangan-jangan niat busuk dari Didu yang selalu koar-koar di media, ini mungkin mereka ingin menutupi kasusnya si Hasto, ya, supaya media-media ini jangan lagi memberitakan tentang Hasto bersama PD Perjuangan. Mungkin seperti itu nggak ya? Atau ini hanya cuman feeling saya saja? Apakah teman-teman juga feeling seperti itu? Coba tulis di kolom komentar. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat. Nah lo, akhirnya terbongkar semua kan? Aduh, alhamdulillah ya. Sekarang sudah terbongkar terang benderang. Dengar tuh, parah anak banteng ya. Ternak banteng tuh dengerin dengan jelas dan teliti. Jangan tutup telinganya ya, gak boleh. Masih berani kan berkoar-koar untuk menjelekkan Pak Jokowi. Gak berani lagi kan? Pantasan sudah tutup mulut mereka dari sarang banteng. Jadi Sitorus gak pernah lagi dia berkoar-koar. Apalagi Hasto. Wih. Tuh dengar sendiri kan, PDIP paling terkorup di Indonesia ya. Dengar sendiri tuh ya. Kemarin Patenteng Potontong, sekarang sudah diam adem ayem dan sibuk cari muka untuk gabung ke Pak Prabowo sama Gibran ya. Aduh, cari posisi aman. Ada kacang kali sekarang. Nunsep, betul-betul nunsep ya. Makanya jangan dilawan orang baik, jangan dijelek-jelekkan orang baik, akhirnya kena sendiri kan. Miris dah. Aduh. Perlu juga tuh diusut tuntas ya. Aku pengennya tuh diusut tuntas semuanya biar ketahuan belang mereka yang selama ini berkoar-koar. Aduh, sekarang lagi sibuk. Hilang muka orang tak kemana. Hilang gorong-gorong kali mukanya para sarang banteng. Aduh, malu kali lah dengar piti ini ya. Pantasan Harun Masiku disembunyikin. Ternyata ada barter antara Mak Banteng dengan Harun Masiku. Aduh, masalah kasus BLB, iya itulah itu. Duh, mudah-mudahan mana KPK, lihat dong, usut tuntas itu masalah Hasto. Jangan diam-diamin ya. Jangan ada kong-kolikong masalah Hasto ya. Gak boleh. Dan kasusnya tidak boleh kasus tertutup, harus terbuka. Kayak Sambo kemarin kan kasusnya sidangnya terbuka. Janganlah kalian aja di sidang itu ya. Harus terbuka biar tahu rakyat Indonesia. Dan satu, Mak Banteng diusut tuntas. Banyak tuh dari sarang banteng. Aduh, malu tuh, malu dong. Aduh, mudah-mudahan gak kebayang dah mereka kebongkar semua. Kemana tuh? Aduh, cari muka ngasih. Pantasan Mak Banteng ngasih minyak urut ke Pak Prabowo. Kemarin nasi goreng. Ternyata kita nggak tahu ngasih apa Mak Banteng. Aduh. Jangan mau ya Pak Prabowo menerima dan iuran untuk gabung ke Pak Prabowo tuh Banteng. Tolak, bahaya Mak Banteng itu. Nanti dilengsetkan kayak tuh mendiang Gus Dur ya. Sifatnya Mak Banteng itu nggak bisa diajak berkawan. Dia itu pagar makan tanaman. Teman sendiri aja mau diunsepkan. Buktinya Bapak Prabowo tuh masalah batu apa tuh namanya itu teh? Diingkari Mak Banteng ya kan. Aduh, senang kali loh fit ini keluar. Ngeri deh, nggak kebayang diusut tuntas tuh masalah Mak Banteng. Aduh, biar terdiam semuanya. Apalagi tuh si bule-bule itu namanya itu, dipuja-pujanya ketumnya.
Ya, semua orang tentu sudah tahu ya bagaimana rekam jejak Megawati ketika dia menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima saat itu ya, bahwa banyak sekali aset-aset negara yang dia jual, mulai dari Indosat, kemudian terkait dengan kasus BLBI yang dimana di sini ada kesaksian dari seorang wartawan senior. Dia sampaikan bahwa pada saat itu beliau ini ya, Bapak Samsul Nur Salim ini bertemu dengan Taufik Kemas di Australia ya, itu untuk menerbitkan apa terkait dengan utangnya BLBI itu supaya lunas. Ada apa ini? Pantasan saja ya undang-undang perampasan aset itu tidak disahkan karena ketua DPR-nya siapa? Di DPR yang berkuasa siapa? Sudah tahu kan? Saudara, ada banyak orang cerdas, orang pinter di negeri 062 ini. Mereka marah. Bosen gue lihat Gibran, katanya gitu. Orang bego begitu kok jadi wakil presiden. Nah, bapaknya itu pelengak-pelengok kok jadi presiden. Saudara, itulah hidup. Itulah kenyataan hidup yang sangat menyakitkan bagi orang cerdas. Kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya mereka nggak cerdas, cuma ingin terlihat cerdas. Karena kalau mereka cerdas, pinter, dan bijaksana, mereka tidak mungkin berkomentar negatif terhadap keberadaan Gibran sebagai wakil presiden. Mereka sudah dipilih oleh bangsa ini. Anda suka atau tidak suka, ya Gibran adalah wakil presiden. Sekalipun Anda tidak ingin memasang foto Gibran di samping fotonya Prabowo di kantor di rumah Anda, ya terpaksa. Ya. Saudara, ketika banyak orang berkomentar tentang makan gratis, ya, ada Profesor Dr. Mara yang mengatakan Prabowo itu bodoh. Sekarang ada lagi ahli hukum tata negara, entah apa namanya, ahli pidana, berkomentar. Gua bosen lihat Gibran, katanya. Ya, jangan dilihat dong. Kalau ente bosen lihat Gibran, ya jangan dilihat. Buang muka aja. Beres perkara. Ya kan? Seperti tadi saya katakan, suka atau tidak suka, Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia. Dan dia akan berada di sana minimal 5 tahun. Iya. Dan dia adalah wakil presiden Prabowo. Jadi, kalian yang emosi, yang marah, melihat orang-orang yang kelihatannya bodoh, kok bisa hebat, bisa jadi presiden 2 periode. Anaknya kok jadi wakil presiden. Sebenarnya itulah fakta. Bahwa yang kelihatan bodoh ternyata hebat. Sementara kalian yang merasa hebat sebenarnya bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Nah, kenapa kalian sakit hati? Kenapa kalian bosan? Ada apa dengan isi hati kalian? Dengan pikiran kalian? Mereka kan sedang bekerja. Belum lagi 100 hari. Biarkan saja mereka bekerja dan lihat. Dan kalau nanti nggak suka, ya,
Anda kampanye jangan pilih mereka. Begitu aja kan gampang dong. Ya kan? Nah sekarang yang akan bikin sakit lever Anda jadi nanti makin parah. Liver, hati Anda. Gibran jadi presiden. Tapi enggak lah. Ya, saya prediksi 10 tahun lagi lah. Gibran harus banyak belajar. Dan tidak perlu Gibran itu bersaing adu pengaruh dengan presiden. Tidak perlu. Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia dan mengikuti program Presiden Prabowo. Itu tugas Gibran. Ya, kalau hari ini Gibran muncul di sana, muncul di sini, itu bukan bagian dari political dia untuk masa depan, bukan. Dia ingin menjadi pembantu presiden sebagai wakilnya dan memahami apa yang menjadi tugas pokoknya, tupoksinya. Begitu. Sementara kalau kita lihat sebelumnya Pak Jokowi, itu kan wakilnya kan anteng aja, diam saja kan. Ya kalau Pak Yusuf Kalla kan memang pebisnis. Ya, piawai sekali dalam bermanuver gitu. Tapi Gibran ini anak muda dan dia adalah harapan bagi kelompok milenial dan kelompok Z, generasi Z. Itulah fakta yang harus kalian terima. Jadi Anda yang punya nama depan Reza, Anda yang punya nama depan Ikrar, atau Profesor, whatever lah, yang nama depannya Rias, nggak saya sebutlah nama belakangnya, ya, udah nggak usah kesel, senyum saja agar Anda tidak kena sakit liver, ya, nanti sirosis, kena kanker liver. Ya teman-teman, saya tidak bisa membayangkan bagaimana ya ketika suatu saat nanti sosok Gibran Rakabuming Raka ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Kira-kira orang-orang yang selama ini kayak tidak suka dengan Gibran itu rasa-rasanya seperti apa ya? Kayaknya tambah stres ya. Sekarang aja posisi Mas Gibran jadi wakil presiden, orang-orang pintar, orang-orang yang merasa dirinya hebat, terlihat seperti orang bodoh. Orang-orang yang mereka tuduhkan bodoh, pelangak pelongo, tapi bisa jadi presiden 2 periode. Orang yang mereka tuduhkan, ya mereka bilang dia ini masih anak kecil, dia belum bisa apa-apa, tapi dia bisa jadi wakil presiden. Kemudian kalian-kalian yang katanya ya, seorang profesor, seorang doktor, kalian bisa apa? Kalian itu cumanya apa? Koar-koar. Jadi, selamat menikmati rasa sakit hati Anda.